Kembali lagi bersamaku Siti Maria Kiptia. Di sini aku bakal mengajak kalian semua untuk belajar matematika bersamaku. Pembelajaran matematika yang bakal dibahas yaitu mengenai kaidah pencacahan bagian permutasi dan juga kombinasi. Tapi sebelum itu, izinkan aku terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat datang dan juga selamat menonton kepada Bapak Dedi selaku guru matematika kami. Semoga Bapak merasa terhibur dan jangan lupa ya Bapak, naikin nilai aku menjadi 100. Terima kasih. Sebelum kita kenali lebih lanjut mengenai permutasi dan juga kombinasi, alangkah baiknya kita kenali terlebih dahulu ibu dari dua anak tersebut, yaitu adalah faktorial. Faktorial sendiri merupakan perkalian yang berurutan dan akan berakhir dengan angka 1. Seperti contoh, terdapat 5 faktorial. Dapat kita selesaikan yaitu dengan cara 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka hasilnya adalah 120. Dapat disimpulkan bahwa 5 faktorial adalah 120. Nah, memasuki materi inti yaitu permutasi yang pertama. Jadi ibarat kata nih permutasi itu anak pertama dari si ibunya yaitu faktorial. Nah, permutasi sendiri merupakan penyusunan unsur-unsur yang memperhatikan urutannya. Nah, di permutasi ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah permutasi unsur yang berbeda, yang kedua permutasi unsur yang sama, dan yang ketiga adalah permutasi siklik. Yang pertama adalah permutasi unsur yang berbeda. Permutasi unsur yang berbeda sendiri merupakan banyaknya unsur R dari unsur N yang tersedia dengan unsur-unsur yang berbeda. Atau dapat kita rumuskan sebagai permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Kita bisa contohkan sebagai berikut. Jumlah anggota eskul debat adalah 10 anggota. Akan dibentuk pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Ada beberapa cara menyusun pembicara tersebut. Dapat kita selesaikan. Diketahui N adalah 10 dan R adalah 3. 3 didapat dari pembicara yang akan dipilih. Dapat kita tuliskan dalam rumus, maka permutasi 3 unsur dari 10 unsur yang tersedia sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial. Kenapa perkaliannya berhenti pada 7 faktorial? Karena hasil dari 10 dikurangi 3 itu adalah 7 faktorial. Nah, atas ada 7 faktorial, bawah ada 7 faktorial, maka tinggal kita coret. Maka yang tersisa adalah 10 dikali 9 dikali 8 sama dengan 720. Maka dapat kita simpulkan bahwa ada 720 cara untuk menyusun pembicara pertama, kedua, dan ketiga. Memasuki yang kedua adalah permutasi unsur yang sama. Nah, permutasi unsur yang sama ini merupakan banyaknya dari N unsur yang memuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, atau KR unsur yang sama. Nah, kalau misalnya lebih jelas dapat kita rumuskan sebagai permutasi K1, K2, KN dengan unsur yang tersedia sama dengan N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, dan KN. Dari angka 2, 3, 5, 6, 4, dan 1 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 8 angka. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat jika angka 2 boleh muncul 3 kali dan angka 6 boleh muncul 2 kali adalah penyelesaian. Langkah yang pertama adalah melihat syarat yang terdapat dalam soal, yaitu angka 2 boleh muncul 3 kali dan angka 6 boleh muncul 2 kali. Dapat kita tuliskan 2, 2, 2, 3, 5, 6, 6, 4, dan 1. Diketahui N adalah 8, K1 adalah 3, K2 adalah 2. Selanjutnya masukkanlah ke rumus yaitu permutasi 3,2 unsur yang sama dari 8 unsur yang tersedia sama dengan
8 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 2 dikali 1. Karena di atas ada 3 faktorial dan di bawah ada 3 faktorial, maka tinggal kita coret. Lalu 4 kan bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2. Bilangan yang tersisa yaitu 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 2 sama dengan 3.360 bilangan yang dapat dibuat. Yang ketiga merupakan permutasi sikliks. Permutasi sikliks tersendiri merupakan cara untuk menentukan susunan yang melingkar dari n unsur yang berbeda, atau dapat kita rumuskan sebagai permutasi sikliks dari unsur yang berbeda sama dengan unsur yang berbeda dikurangi 1 faktorial. Nah, kalau pengen lebih jelasnya, kita lihat ya contoh berikut. Berapa cara Nana, Nono, Neni, Nenek, Nini duduk melingkari mobil? Penyelesaian diketahui N adalah 5, dapat kita masukkan ke dalam rumus yaitu permutasi sikliks dari 5 unsur yang berbeda sama dengan 5 dikurangi 1 faktorial. 5 dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Maka cara Nana, Nono, Neni, Nenek, Nini duduk melingkari mobil ada 24 cara. Tadi kan kita udah ngebahas mengenai permutasi. Sekarang kita bakal ngebahas mengenai kombinasi. Kombinasi sendiri merupakan kebaikan dari permutasi. Kalau misalnya permutasi harus memperhatikan urutan. Kalau di kombinasi itu ketika menyusun objek, unsur, kita nggak perlu memperhatikan urutannya. Nah, rumus dari kombinasi itu adalah C R unsur dari N unsur yang tersedia sama dengan N faktorial per R faktorial. N dikurangi R faktorial. Nah, supaya kita lebih paham lagi mengenai kombinasi, perhatikan contoh berikut ya. Contoh yang pertama, terdapat 6 ayam jantan dan 4 ayam betina, akan dipilih 5 ayam dengan 3 ayam betina dan 2 ayam jantan. Carilah banyaknya cara memilih. Penyelesaian, maka dapat kita tuliskan 6 ayam jantan diambil 2, 4 ayam betina diambil 3 dari 5 pilihan yang akan dibentuk. Untuk menemukan hasil akhir, maka kita harus mencari kombinasi antara ayam jantan dan juga ayam betina, yaitu kombinasi 2 unsur yang akan diambil dari 6 unsur yang tersedia sama dengan 6 faktorial per 6 faktorial dalam kurung 6 dikurangi 2 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 2 dikali 1, 4 faktorial. Karena di atas ada 4 faktorial dan di bawah ada 4 faktorial, maka tinggal kita coret. Lalu 6 bisa dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 3. Lalu angka yang tersisa adalah 3 dikali 5 sama dengan 15 cara. Kombinasi 3 unsur yang akan diambil dari 4 unsur yang tersedia sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 4 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. Karena di atas ada 3 faktorial dan di bawah 3 faktorial, maka tinggal kita coret. Dan hasilnya adalah 4 cara. Nah, untuk mencari hasil akhir, karena di soal itu kan ada kata dan. Nah, letak dannya itu ada di 3 ayam betina dan 2 ayam jantan. Maka penyelesaiannya itu harus dikali. Yang dikali adalah kombinasi 2 unsur yang akan diambil dari 6 unsur yang tersedia dikali kombinasi 3 unsur yang akan diambil dari 4 unsur yang tersedia, yaitu 15 dikali 4 sama dengan 60. Maka terdapat 60 cara untuk memilih ayam. Wah, tadi kan udah aku jelasin mengenai permutasi, faktorial, dan juga kombinasi. Aku harap kalian yang nonton video ini dapat memahaminya dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bye-bye, terima kasih dan tunggu video aku selanjutnya. Bye-bye.